nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk melaksanakan telaah al-Islam siang Ramadan. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah siang hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah siang hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita memasuki bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, yang dengan hadirnya bulan ini, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, siapa yang menjumpai bulan ya, maka falyasumhu, hendaklah kamu mempuasainya. Nya di sini bulan. Hadirin, atas perintah Allah kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Mempuasai bulan. Hadirin, Allah itu di dalam Al-Quran kadang menggunakan kesetaraan, karena Allah melarang memaksa. Kalau Allah melarang memaksa, tidak mungkin Allah melakukan pemaksaan. Sehingga Allah menggunakan bahasa kesetaraan. Satu contoh, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari orang-orang beriman harta dan jiwanya. Ini kan kesetaraan. Masya Allah menggunakan bahasa jual beli. Itu artinya apa? Bentuk penghormatan. Tidak mungkin kita membeli barang tidak berkualitas. Yang nomor dua, Allah itu juga menggunakan bahasa merendah. Alam ta'lam annallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat. Tidakkah mereka tahu Allah itu menerima taubat hambanya, wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah itu mengambil, memungut sedekah. Itu kan Allah minta sedekah ya. Kita minta sedekah malu kadang-kadang. Tapi Allah itu merendah, karena di sanalah keselamatan seseorang. Hadirin rahimakumullah, sampai Allah itu bahasa minjem coba. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman terbaik. Coba bahasanya minjem. Tapi ada hal yang itu ada kesan maksa, ada kesan-kesan memaksa, padahal Allah melarang memaksa. Berarti apa? Di sini ini penting sekali. Ada 4 hal yang Allah menggunakan bahasa kutiba, ditetapkan tanpa pilihan ya Pak. Allah menetapkan tanpa pilihan. Di antaranya apa?
wasiat harta. Supaya apa? Tidak ada konflik di rumah tangga. Kemudian apa? Allah mewajibkan kisos. Kutiba alaikumul kisos. Allah mewajibkan hukum kisos, hukum setimpal. Kalau kita mencederai anggota tubuh, itu ada dibalas setimpal. Membunuh dibunuh. Berarti apa? Ini menjaga kestabilan kehidupan sosial, jaminan aman. Coba tidak ada kisos, orang gampang menyelesaikan pembunuhan menurut karepnya sendiri. Itu ya. Nah, yang nomor berikutnya itu mewajibkan perang. Coba kita kan tidak mau perang, tapi kalau negara kita ada agresor yang merampas negara kita, masa diam? Kita kasihkan enggak? Bahasanya apa? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan tanpa pilihan, maksudnya. Nah, hadirin rahimakumullah, yang nomor 4 itu puasa. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina aman. Itu pun setelah dipanggil orang-orang yang sudah percaya adanya bahaya. Kita kan percaya bahaya, tapi tidak semua cara dihalalkan. Yang penting selamat dari bahaya. Kalau tadi hukum kisos itu walakum fil kisosi hayati ya ulil albab. Wahai orang-orang yang punya akal sehat, di dalam hukum kisos ada jaminan hidup. Duh, kok membunuh kok malah ada jaminan kehidupan? Iya. Kalau orang membunuh tanpa hukum setimpal, orang akan gampang menyelesaikan dengan pembunuhan. Nah, masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya bahaya. Banyak percaya Allah adanya, tapi Allah yang memberitakan mana bahaya, mana selamat, tidak banyak mendapatkan perhatian. Yang penting selamat dari bahaya, semua cara dipakai, malah ketemu bahaya-bahaya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Makna siam itu menahan. Itu ya, supaya tidak kacau, itu harus ada sistem pertahanan. Hadirin, jangan kita berkhayal, itu ya, bahwa kita ini kebal terhadap gangguan. Mana yang diwaspadai? Bisikan setan di luar atau bisikan yang ada di dalam diri kita? Banyak orang mewaspadai bahaya di luar. Saya digoda setan, saya disesatkan setan, tapi kan tidak pernah mengakui saya tersesat. Di dalam surat Qaf, surat Qaf itu surat nomor 50 ayatnya 16. Jadi manusia itu tanpa setan itu bisa sesat. Dengan apa? Senang tidak senangnya. Menahan senang ini harus bukan dikarang, tapi dari Allah. Coba Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan, kami yang menjadikan, menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami paling tahu. Allah itu mengatakan paling tahu. Maka jangan kita mencari tahu dari di luar Allah. Pemberitahuan di dalam Al-Quran itu lengkap, mana bahaya, mana selamat. Wa na'lamu, dan kami jauh lebih tahu ma tuwaswisu bihi nafsu, bisikan jahat nafsu manusia. Di dalam diri kita ini ada bisikan. Yang bisikan di luar minal jinnati wan nas, dari di dalam diri kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan, yang bisikan itu memberikan keraguan-raguan. Sudah ada larangan masih ragu, sudah ada perintah masih ragu. Di luar ada jin, di dalam diri kita ada nafsu manusia. Nah, ini butuh sistem pertahanan yang dengan itu kita menahan diri.
Apa bisa dengan dia dinaikkan gaji berhenti korupsi? Loh, mana yang koruptor itu gajinya lebih besar itu? Itu artinya apa? Senang itu tidak bisa. Tidak usah setan orang senang itu. Dia akan dikuasai oleh apa, siapa yang disenangi. Senang jabatan, tidak usah digoda, semuanya senang. Masa perlu digoda? Maka orang itu harus memiliki pertahanan dari serangan senangnya itu tadi. Maka diwajibkan kamu menahan. Jadi sistem pertahanan itu dari Allah. Perintah Allah itu sistem pertahanan. Supaya apa? Kita tidak diperintah nafsu kita. Larangan Allah itu pertahanan. Supaya apa? Kita tidak dilarang nafsu kita. Satu contoh ya, tidak ada manusia kebal kalau tidak dilindungi Allah. Kebal dari maksiat. Nabi pernah ditanya, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, utusan Allah, ayyun nasi khair, manusia terbaik itu siapa? Kalau Rasulullah ya manusia terbaik, tapi Rasulullah ingin memberikan satu gambaran, pemahaman. Kadang-kadang orang itu kan gini, kacang itu tidak ninggal lanjaran, itu bahasa Jawa ya. Jadi orang itu kalau nanam kacang rambat itu dikasih tonggak supaya tidak liar, dia akan mengikuti tonggaknya itu tadi. Itu artinya apa? Keturunan orang baik jadi baik, keturunan orang jahat jadi penjahat. Oh, tidak gitu manusia itu. Manusia terbaik itu ya Yusuf. Manusia terbaik itu Yusuf. Kenapa ya Rasulullah? Huwa Nabiullah. Dia itu Nabi. Ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah. Yakub. Ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah. Ishak. Ibnu Nabiyillah, putranya Nabi Allah. Nabi Ibrahim. Coba, leluhurnya itu nabi-nabi. Tapi dalam kasus ini, senang tidak senang, tidak usah digoda setan. Di dalam surat Yusuf itu digambarkan bagaimana Nabiullah Yusuf itu dijebak. Malah suasananya apa? Wa ghulliqatil abwabu, semua pintu tertutup. Itu dirayu oleh istri pejabat tinggi Mesir ya Pak. Itu permaisuri. Kalau di Mesir dulu standar wanita tercantik itu Cleopatra itu. Coba dirayu Cleopatra itu. Pintunya tertutup dan Allah mengatakan suasana batinnya Nabi Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha tertarik kuat kepada Yusuf alaihissalam, Yusuf alaihissalam tertarik kuat kepada Zulaikha. Umpamanya magnet itu kan pasti jadi kan, sama-sama tertarik. Tapi kok ada kekuatan? Yang kekuatan itu dari dalam ini. Fastabaqal bab, yang asalnya lari mendekat itu lari ke pintu, berebut pintu. Fastabaqal bab itu berebut ke pintu. Nabi Yusuf berebut membuka pintu, Zulaikha berebut menutup pintu. Ini bukan wanita jalanan itu, Cleopatra itu. Lalu Allah mengatakan apa? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Andaikan Nabi Yusuf tidak melihat langsung burhan. Burhan itu bukti kuat, garansi ibadah, ada pertahanan, muncul saat bahaya itu dari dalam. Andaikan Yusuf tidak melihat langsung bukti kuat, garansi ibadah, pertahanan sholat akan muncul, pertahanan puasa akan muncul, pertahanan apapun ibadah kita akan muncul saat kita tidak berdaya. Mari kita buktikan. Yang mengalahkan Uni Soviet itu bukan Amerika itu. Yang mengalahkan Uni Soviet itu mujahidin Afghanistan. Perang 20 tahun loh. Tidak bisa perang kalau bukan negara kaya. Uni Soviet bukan sekedar kalah, petanya tidak ada hari ini. Jadi Rusia hari ini dilanjutkan oleh NATO. NATO itu 20 negara. Bisa yang melawan siapa? Taliban.
Taliban itu santri pesantren, makanya Taliban itu kan santri. Kalau diterjemahkan mahasiswa, Talib itu mahasiswa, bukan tentara yang melawan. Itu menunjukkan apa? Islam itu punya kekuatan dari dalam. Setelah Nabi Allah Yusuf lolos, apa kata-kata? Diabadikan dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya yang Nabi tidak bisa membebaskan saya dari tekanan jahat nafsu saya. Ini Nabi loh, putranya Nabi, kakek buyutnya Nabi, tidak merasa kebal terhadap cobaan-cobaan kehidupan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu teramat sangat memerintahkan jahat. Bukan amir. Kalau amir itu perintah, yang memerintah. Tapi kalau ammar teramat sangat merintah jahat. Itu nafsu manusia. Mana yang bisa kebal? Maka jangan pernah kita bisa merasa kebal dari maksiat sementara kita jauh dari Allah. Kenapa Allah melarang? Supaya kita tidak dilarang nafsu. Kenapa Allah merintah? Supaya kita tidak diperintah nafsu. Ini ya. Maka di dalam kitab hikam, kitab hikam yang kita kaji rutin di masjid ini, itu ada kata-kata pendek ini. Anta khurrun mimma anta anhu ais. Kamu itu terbebas, kamu merdeka dari apapun yang kamu tidak punya keinginan kuat memiliki. Kita kepingin sangat, kita akan dikuasai oleh yang kita kepingin itu. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan sistem manusia. Buktinya apa? Dinaikkan gaji supaya korupsi berhenti. Tidak bisa, orang senang itu tidak bisa, kecuali harus dikasih pengaman dari Allah. Jadi kamu ini merdeka, tidak dikuasai dari apapun yang kamu tidak punya keinginan kuat memilikinya. Maka kita ini hamba Allah. Ini ya, hamba itu dilarang, diperintah tuannya, bukan diperintah dilarang nafsu. Mari hidup ini kita wujudkan, kita ini keinginan kuat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta abdun, sedangkan kamu itu jadi budak. Budak itu dikuasai penuh. Wa anta abdun mimma anta anhu tamiun, dari apapun yang kamu tamak. Itu ya, kita akan jadi hamba apapun yang kita senangi, kita cintai. Padahal di dalam Al-Quran Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran ayatnya 14, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan di dalam diri manusia itu indah, memandang indah. Jangan kalau memandang indah itu kan betah. Kalau suara indah, betah mendengarkan. Pemandangan yang indah, betah melihat. Apa itu? Hubbus syahawat, cinta syahwat. Syahwat itu senang yang melampaui batas. Sehingga apa? Hadirin rahimakumullah, hilang kewaspadaan. Jenisnya apa? Orang yang senang tidak usah digoda setan. Maka senang ini disalurkan lewat perintahnya. Jangan senang disalurkan lewat larangannya. Di antaranya apa? Hubbus syahwat minan nisa, senang lawan jenis. Senang lawan jenis. Kalau lelaki senang perempuan, perempuan senang lelaki, itu nggak usah digoda itu. Maka harus dikasih saluran batasan supaya tidak melampaui batas. Wal banin, seneng anak. Ini ya, orang kerja sampai berangkat malam, pulang malam. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Karena ada orang-orang di belakangnya yang dicintai. Wal qanatiril muqantara, harta benda yang banyak. Tidak ada orang kepingin miskin itu, kepingin memiliki kekayaan.
Ingin itu tidak usah digoda. Iya. Minadz dzahabi wal fiddah, rupanya apa? Emas dan perak. Coba seluruh bank itu kan punya cadangan emas. Ini ya, kalau kertas itu kan alat pembayaran ya, harus punya cadangan emas. Sekarang coba tambang-tambang yang ada di dunia ini, emas ya, emas yang dikejar. Itu disebutkan dalam Quran. Untuk senang semacam ini tidak usah digoda. Manusia akan dikuasai siapa yang disenangi. Wal khailil musawwamah, kalau dulu kuda, kalau sekarang kendaraan mewah. Iya. Wal an'ami wal harsi, jenis usaha peternakan dan perkebunan. 7. Isinya dunia ya 7 ini. Untuk seneng ini tidak usah digoda. Setan hanya memberikan jalan. Ini loh, gunakan, ambil, tidak lewat caranya Allah, gunakan tidak lewat caranya Allah. Ini ya. Jadi setan itu tidak setiap hari goda. Tapi di dalam diri kita ini kalau dikemas, dilindungi, kalau kepala dikasih helm, kalau badan dikasih jaket, kalau dada dikasih anti peluru, apa caranya? Laksanakan ketaatan kepada Allah. Itu tameng-tameng di dalam kehidupan. Maka setan itu mengatakan gini, fala talumuni walumu anfusakum, jangan kau salahkan saya, salahkan nafsumu. Keinginan-keinginan kita itu salahkan. Kenapa? Kau mengambil yang kau ingini tidak pakai caranya Islam. Kau menggunakan yang kau ingini tidak memakai caranya Islam. Maka setan mengatakan, jangan kau pernah menyalahkan aku. Iya, wewenang saya apa wewenang setan? Illa anta autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak. Maka nalia alaikum min sultan. Aku tidak punya kekuasaan menyesatkan. Setan itu hanya wilayahnya apa? Illa anta autukum, aku hanya ngajak. Fastajabtum li, sayangnya ajakanku kau respon, kau turuti. Allah yang ngajak, tidak pernah digubris. Tapi kalau setan yang ngajak lewat kesenangan kita, itu banyak disediakan waktu, tempat dan perhatian. Maka 1 bulan ini garansinya la'allakum tattaqun. Masa Allah berharap? La'alla itu kan harapan. Allah berharap kepada siapa? Tidak ada kan? Maka la'alla itu artinya pasti. Pasti kamu terjaga. Tattaqun itu terjaga. Terjaga dari apa? Yang kita takutkan. Ini ya. Kemarin itu ada anak kecil ya, belum SMP, masih SD itu. Karena kasihan orang tuanya itu, tidak bisa beli alat sekolah, hanya padahal 20.000 di pelosok timur sana, bunuh diri ya. Dengan kasihannya orang lemah, seperti hanya dengan cintanya orang itu bisa lemah. Maka Allah itu cinta kepada kita. Orang tua kita itu kan cinta kita, sayang kita kan, tidak mau soro. Tapi Allah itu coba melarang, itu seneng Allah itu. Manusia, kamu kan tidak ingin bahaya, ini loh bahayanya, aku larang. Saya tidak memetik apapun dari manusia. Manusia, kamu ingin selamat ya, ini loh perintahnya. Allah tidak pernah dirugikan, diuntungkan atas pemberitahuan kepada manusia tadi. Maka la'allakum tattaqun, pasti kamu akan terjaga dengan sistem penjagaan puasa ini. Hadirin rahimakumullah, saya ulangi lagi, kita akan menjadi hamba bagi apapun yang kita punya keinginan kuat untuk apa? Memilikinya. Dan kamu akan menjadi orang yang terbebas dari ikatan dari apapun yang kamu tidak punya keinginan kuat untuk memilikinya. Maka mari kita berlomba untuk menjadi miliknya Allah.
hambanya Allah. Yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah, bukan yang melarang merintah itu nafsu kita. Semoga dari hikmah al-hikam tadi diantarkan menjadi hidayah. Barangkali ada yang perlu didiskusikan dari masalah ini, saya persilakan kalau ada. Ada. Sepertinya belum ada, Ustaz. Ya. Kalau tidak ada, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga lewat siang hari ini kita diantarkan oleh Allah kepada hidayahnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.